Sejak masa COVID-19, kita tuh jadi mengenal budaya kerja baru seperti meeting online atau WFH. Dan ternyata setelah pandeminya lewat pun, kegiatan kerja online lewat Zoom, Teams, atau Google Meet itu masih dilakukan sehari-hari. Nah, di video ini saya tuh mau kenalin satu produk yang bakal membantu banget buat menunjang kerja online kalian lewat Zoom, Teams, atau Google Meet tadi. Ini dia, Jabra Speak 255. Let's go kita bahas. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. So, di video kali ini kita akan bahas speakerphone dari merek Jabra, yaitu Jabra Speak 255. Ya, sebenarnya ada juga ya varian lain seperti Speak 240, Speak mie goreng. Ya bukan ya, Speak 240 dan Speak 275. Tapi yang kita bahas sekarang adalah versi yang tengahnya, yaitu Speak 255. Oh iya, yang saya review ini adalah varian Speak 255 UC. Jadi kalau kalian mau beli speakerphone dari Jabra, itu biasanya ada dua versi, yaitu versi MS yang fiturnya lebih dikhususkan untuk Microsoft Teams, dan versi UC yang lebih universal buat Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Terus gimana kalau udah terlanjur beli yang UC tapi di kantor seringnya pakai Teams? Ya tenang aja sih, semua varian itu sebenarnya bisa dipakai di semua platform meeting. Bedanya cuman di tombol tambahan di bodinya ini, kalau di varian MS, dia ada tombol untuk ngejalanin Microsoft Teams. Lanjut, di paket penjualan kita dapat kartu garansi, panduan penggunaan, pouch untuk mempermudah kita membawa speaker Jabra ini, dan terakhir adalah unit Jabra Speak 255-nya. Secara looks menurut saya terlihat lebih simpel dan sleek ya dibandingkan dengan seri lama mereka kayak Jabra 510 yang biasanya saya pakai di kantor selama ini. Saya juga suka sama permukaan matte-nya dan tampilan ikonnya juga sekarang terlihat lebih simpel. Kalau saya baca dari spesifikasinya, ternyata Jabra Speak 2 ini udah mendukung sertifikasi IP64 yang berarti dia itu tahan air dan debu. Tapi tahan airnya di sini adalah tahan percikan air doang, so nggak bisa tuh buat berenang apalagi menyelam. Kalau kalian ada rencana buat meeting sambil snorkeling, ya mohon maaf, ini barang nggak bisa dipakai. Untuk memakai Jabra Speak 2 ini, kita tuh bisa menghubungkan dengan perangkat kita pakai koneksi kabel via USB-A atau USB-C, atau juga bisa pakai wireless menggunakan Bluetooth-nya. Oh ya, kita juga bisa menghubungkan dua perangkat secara langsung, misalkan disambungin ke laptop pakai USB, terus kita sambungin juga ke HP via Bluetooth. Tapi ya, untuk suaranya dipakai gantian. BTW, di sini tuh nggak ada tombol fisik ya, semua navigasinya menggunakan touch control pada icon-iconnya. Di sini ada kontrol power on off, tombol terima dan reject call, tombol untuk cek sisa baterai, tombol plus minus volume, tombol pair Bluetooth, tombol mute unmute, dan terakhir ada tombol multifungsi di mana kita bisa atur fungsi tombol ini di aplikasi Jabra Direct di Windows ataupun Mac OS. Untuk kualitas speakernya, saya ngerasa kalau Jabra Speak 2 ini memang lebih dituning untuk keperluan meeting atau online call ya. Karena kalau kita dengerin suara voice-nya itu memang clear, bulat, dan nggak pecah saat di set ke volume tinggi. Sedangkan kalau kita pakai buat dengerin musik atau nonton film, ya sebenarnya bisa-bisa juga sih. Tapi saya ngerasa dengan harga yang sama, itu kita bisa dapat speaker yang lebih bagus kualitasnya buat kebutuhan entertainment. Hari ini makan paru siangnya. Makan paru. Terus apa? Malam-malam makan apa malam? Malam masak sop, kan kamu lagi makan sekarang. Oh ya bener sih. Jadi tadi bahan-bahannya apa aja, Be? Sopnya, Be? Ada wortel, ada kentang, ada buncis, ada bakso, dan kuahnya. Oh gitu. Rasanya berapa dari 10 nilainya? Nggak tahu, kan kamu yang makan. Oh, 11 dari 10. Pret. Ya wes, dadah. Ini percakapannya gini nggak apa-apa. Terus gak apa-apa lah, ngetes doang. Ya maaf lah, bisa kok kalau mau lebih bagus. Gak apa-apa, dadah. Bye-bye.
Oke, itu tadi adalah hasil dari speakernya Jabra Speak 255 ini. Mungkin nggak terlalu menggambarkan ya kalau misalkan kalian nonton di YouTube, karena itu tergantung dari perangkat kalian buat dengerin atau nonton video ini, dan juga tergantung dari mic yang saya pakai ini. Tapi secara deskripsi ya seperti tadi, kalau saya merasa bahwa si Jabra Speak 2 ini itu lebih dituning untuk kebutuhan meeting atau call daripada buat musik atau nonton film. Oke? Nah, sekarang kita akan dengerin untuk kualitas mikrofonnya kalau misalkan kita pakai Jabra Speak 2 ini di beberapa kondisi. Oke, jadi sekarang saya mau mensimulasikan gitu ya untuk membandingkan suara Jabra Speak 2 ini dengan suara mikrofon dari bawaannya laptop. Nah, jadi sekarang ini ceritanya kita lagi meeting di ruangan atau meja yang nggak terlalu gede. Dan sekarang ini masih pakai mikrofon dari ini laptop saya sekarang MacBook Pro M1. Nah, kalian bisa bandingin gimana kualitasnya ya suaranya nanti. Karena setahu saya sih kalau untuk MacBook Pro sendiri itu mic-nya udah oke banget. Jadi saya nggak tahu nih untuk perbandingannya dengan si Jabra ini gimana suaranya. Oke, nah sekarang saya akan switch ya untuk mikrofonnya ke Jabra Speak 2. Ya, sekarang udah pakai mikrofonnya Jabra Speak 2. Jadi seperti inilah untuk kualitas suaranya. Kalian bisa nilai apakah lebih bagus si MacBook tadi atau si Jabra Speak 255. Oke, sekarang ini saya lagi di ruangan breakout ya. Jadi di sini lagi makan siang dan banyak banget orang di belakang saya lagi ngobrol dan makan. Sekarang saya akan diam sejenak dan kita lihat apakah Jabra Speak 2 UC55 ini, Speak 255 UC ya, itu dia apakah dia nge-pick suara noise ya dari belakang saya atau enggak. Saya akan diam bentar. Oke, jadi kayak gitu hasilnya. Kalian bisa dengerin. Sejujurnya saya belum tahu ya hasilnya kayak gimana, tapi nanti saya akan review di kesimpulan. Dan ya, seperti ini ya hasilnya kalau kita pakai Jabra Speak 2 ini di ruangan yang banyak orang ngobrol, kayak misalkan di kafe atau di tempat kerja yang banyak orang lagi berisik, kita saling ngobrol atau saling makan ya, seperti ini hasilnya. Oke, jadi sekarang saya akan coba bandingin ya untuk kualitas mikrofon bawaan laptop. Yang saya pakai ini laptopnya sekarang MacBook Pro M1. Terus nanti saya bandingin sama earphone kabel kayak gini. Ini earphone Sony harga ya, 100 ribuan doang gitu ya. Sama si Jabra Speak 255 gitu. Nanti kalian bisa bandingin. Dan sekarang ini masih pakai mikrofonnya bawaannya MacBook gitu dengan kondisi ruangan yang nggak rame juga. Sekarang saya akan switch ke earphone Sony, earphone murah ya. Hmm, ya. Sekarang udah pakai si earphone-nya ini, jadi kalau saya deketin gini suara saya pasti akan lebih jelas ya karena lebih dekat dengan sumber suara. Dan kalian akan bisa bandingin ya dengan laptop tadi kualitasnya gimana dan sekarang earphone gimana. Dan sekarang saya akan coba untuk switch ke Jabra. Sekarang udah pakai Jabranya ini saya tempatin di depan saya gitu ya. Jadi kalian bisa menilai kita itu meeting sendirian itu perlu untuk beli Jabra seharga 2,8 jutaan ini atau ya udah cukup pakai mikrofon bawaan laptop atau pakai earphone yang seperti ini gitu ya. Jadi kalian bisa bandingin sekarang. Nah, setelah kalian dengerin sendiri hasil pengetesannya, gimana menurut kalian untuk kualitas mic dari Jabra Speak 2 ini? Kalau menurut saya, itu ya udah oke ya untuk kualitas mic-nya, bisa banget dipakai buat meeting sehari-hari gitu saya pakai. Tapi memang karakter suara dari Jabra Speak 2 ini itu agak echoing gitu ya, jadi seolah-olah kita tuh ada di ruangan yang agak luas, dan peletakan Jabranya di kejauhan gitu ya, agak jauh dari kita gitu. Padahal kemarin itu saya tes, dia posisinya ada di dekat saya sekitar 1 meteran aja atau bahkan kurang ya, dan ternyata hasil suaranya tetap agak jauh gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh nggak deket sama jabarannya, padahal deket. Tapi kemarin saya pakai ya buat meeting atau online call gitu, ternyata dari lawan bicara juga nggak ada kendala dan nggak ada komplain soal suara saya dan mereka bisa dengar jelas. So menurut saya ya ini masih bisa kepake sih buat meeting kita sehari-hari di kantor ataupun dia di tempat kerja manapun kalian berada.
Untuk penggunaan dengan koneksi Bluetooth, Jabra Speak 255 ini diklaim bisa bertahan selama 12 jam pemakaian. So, kalau Jabra ini kehabisan baterai pas kalian meeting, mungkin meeting kalian yang kelamaan. Tapi jangan khawatir, kita juga bisa dengan mudah ngecas Jabra ini dengan cara colok aja kabel USB-nya ke laptop dan udah deh beres, dia akan ngecas sekaligus dipakai. Dan oke, sekarang kita ke kesimpulan dari Jabra Speak 255 ini. Jadi, Jabra Speak 255 ini memang dikhususkan untuk skenario penggunaan meeting online di kantor, coworking space, atau dari rumah, di mana ada 2-4 orang peserta meeting di satu tempat. Dengan Jabra speakerphone ini, tinggal kalian colok aja ke laptop atau sambungin ke HP, taruh di tengah meja, dan udah beres. Setiap orang bisa dengar suara dari lawan bicara dan bisa ngomong juga dengan kualitas mic yang mumpuni. Tapi kalau kalian tanya saya, apakah Jabra speakerphone ini cocok buat gantiin mikrofon bawaan laptop atau earphone kabel yang biasa kita pakai buat meeting? Ya, kalau jawaban saya ya pribadi, misalkan kita tuh lagi meeting sendirian aja di ruangan itu, nggak ada orang sebelah-sebelah kita, saya lebih suka untuk hasil suara dari earphone kabel aja, yang 100-200 ribuan itu bahkan lebih bagus daripada Jabra ini. Karena suaranya lebih bulat dan lebih kedengaran dekat ya daripada Jabra ini yang tadi suaranya echoing, dan dia itu kayak kedengaran jauh gitu ya, jadi terdengar kurang nyaman walaupun ya sama-sama kedengaran jelas sih, tapi saya pribadi kalau lagi sendirian, saya lebih suka pakai kabel earphone aja. Dan kalau misalkan kalian punya laptop yang kelasnya premium gitu ya, kayak MacBook, bahkan itu mikrofon bawaannya aja udah bagus daripada si Jabra ini. So, memang Jabra speakerphone seperti ini itu penggunaannya cukup niche ya, dimana kalian itu mau setup meeting di sebuah ruangan atau meja yang nggak terlalu gede dan taruh di tengahnya aja, tinggal colok ke laptop dan udah beres. Jadi kayak memang cukup niche gitu untuk skenario-nya, tapi di kantor saya sendiri itu memang kepake tiap hari, dimana nggak usah pusing-pusing ya untuk setup meeting, tinggal pakai barang sekecil ini aja udah cukup buat mengcover 2-4 orang di dalam satu ruangan. Jadi ya memang nggak bisa buat orang sendirian aja, ini memang ada penggunaannya khusus di beberapa skenario yang khusus juga. Nah, buat yang minat sama Jabra Speak 255 ini, kalian bisa dapatkan di marketplace seperti Tokopedia dengan harga 2,8 jutaan. Harga yang cukup reasonable menurut saya kalau memang dipakai ya buat sehari-hari menunjang produktivitas kalian dan menunjang kegiatan meeting kalian. Atau kalau misalkan kalian pengen harga yang lebih murah, cek aja di link deskripsi di bawah, di mana saya akan taruh ya Jabra yang saya review ini di Tokopedia saya sebagai X-Review. Kalian bisa cek aja link di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Jabra speakerphone ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!